Itulah rahasia Bapak Ibu. Awakmu, kenapa saya begitu kuat? Tapi saya selalu nangis kalau dengar ayat itu. Ketika dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Enteng mau. Ini los banget dada saya itu. Dari semua hal enteng. Saya ingat begitu peristiwa yang paling bombastis. Es teh. Semua gus-gus datang ke pondok nangis peluk saya. Gus Miftah yang sabar, Gus Miftah yang kuat. Saya bingung. Kamu ngapain nguatin saya? Saya susah melihat Gus Miftah. Justru saya yang susah kalau kamu datang. Soalnya aku teko aku nyangoni. Ya Pak Wali ya, saya mikir amplop. Di mana-mana ada kiai didatangi biasanya diamplopi. Mau kalau di sini malah ngamplopi. Sungkem kiai salam tempel. Saya pulang mereka malah tak sangoni. Jangan banyak-banyak ke pondok. Gara-gara es teh aku digawe susah, kue teko aku tambah susah. Udah biasa saja tak bilang gitu. Kawan-kawan saya datang, Gus Kausar, Gus Salam, Gus Fahim, Gus Jawa Tengah. Semuanya datang meluk saya, yang kuat ya Gus. Saya bilang, saya nggak apa-apa. Makanya, lan delok berita-berita viral, pun jenengan rasa ngomentari rapopo. Wis dongake mawon, abah biasa-biasa saja. Alhamdulillah. Santri goblok, santri pergi ngeblok. Makasih Ustadz. Romo, saya itu kalau dengar kun fayakun itu, setiap kali saya berada pada titik nadir terendah hidup saya selalu ingat ayat ini. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di TikTok, di medsos, kenapa Son itu viral? Yang abad teriak mengucapkan kalimat itu. Karena saya punya pengalaman yang sangat dalam dengan ayat ini. Di saat saya merasa semua orang menjauh, tidak ada satu tempat pun saya menyampaikan keluh kesah saya. Di saat saya kemudian begitu banyak cobaan, begitu mendengar ayat ini, saya menjadi semangat. Begitu mendengar kun fayakun ini, doa yang Abah baca apa? Coba ini tolong Anda dengarkan, disimak baik-baik. Jarang sekali Abah menyampaikan doa tentang ini, yang kaitannya dengan kun fayakun. Saya membaca doa ini pun di hadapan istri saya keras itu baru 2 kali. Apa doa yang Abah baca? Setiap malam ketika saya tahajud, ketika merasa hidup saya lelah, semuanya berantakan, saya angkat kedua tangan saya, kemudian saya minta sama Allah. Allahumma inni tawakkaltu alaika wa fawwadtu amri ilaika wa ana a'lamu ya Allah anna biyadika kulla syai' wa anta taqulu kun fayakun wa anta taqulu kun fayakun wa anta taqulu kun fayakun farrij hammi wa yassir amri wangsurni ala man dzalamani wangsurni ala man dzalamani wangsurni ala man dzalamani. Begitu saya baca wa anta taqulu kun fayakun, semua masalah yang kelihatannya berat menjadi ringan. Semuanya yang kelihatan susah menjadi mudah. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin atas a'anta taqulu kun fayakun. Ini hari spesial. Doa ini saya ijazahkan kepada Anda semuanya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tawakkaltu alaika wa fawwadtu amri ilaika wa anta ya Allah, mohon maaf ulangi, wa ana a'lamu anna biyadika kulla syai' wa anta taqulu kun fayakun
wa anta taqulu kun fayakun, wa anta taqulu kun fayakun, farrij hammi wa yassir amri wangsurni ala man dhalamani, wangsurni ala man dhalamani, wangsurni ala man dhalamani. Begitu saya baca itu mau, gak ada saya cemas, gak ada saya takut, gak ada saya susah. Seolah-olah begitu saya mengatakan wa ana a'lamu ya Allah anna biyadika kulla syai'. Kepada siapa lagi saya mau curhat kecuali hanya kepadamu ya Allah. Kepada siapa lagi saya minta tolong kecuali hanya kepadamu ya Allah. Orang sedunia boleh menghujat saya, semua boleh meneror saya, tapi seolah-olah Allah mengatakan, hei Miftah, ingat kata saya, kata Allah, kun fayakun. Di saat itulah kemudian saya merasakan farrij hammi, hilangkan semua rasa cemasku ya Allah. Kamu gak usah cemas Miftah, ngapain kamu cemas? Gak usah kamu susah. Wa yasir amri, urusan saya menjadi mudah. Dan yang terakhir apa Bapak Ibu? Wangsurni ala man dolamani, tolong saya ya Allah dari semua orang yang mendolimi saya. Enteng. Istri saya bilang, bunda bilang, abah, mbok yang ngomong kebangetan dilaporkan polisi. Oh enggak, itu sudah kebablasan. Enggak, itu juga saudara saya. Begitu saya cek orang yang zalim kalimat-kalimatnya kepada saya, ternyata hidupnya pas-pasan, susah. Demi Allah Bu, saya bilang sama anak-anak, coba cari orang-orang seperti ini, bila perlu kita bantu. Tapi ini menghujat abah, gak apa-apa. Teorinya apa? Teori pohon mangga, dilempar pakai batu, dikasih buahnya. Dulu saya kecil mau, kalau berangkat sekolah ada pohon mangga, kita cari batu, kita lempar, tas. Apa yang dikasih oleh pohonnya? Buahnya. Kita lempar batu dikasih buah. Artinya apa? Gak perlu kemudian semua itu kita balas dengan kejahatan yang sama. Wangsurni ala man dolamani. Itulah rahasia Bapak Ibu. Awakmu, kenapa saya begitu kuat? Tapi saya selalu nangis kalau dengar ayat itu. Ketika dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Enteng mau. Ini los banget dada saya itu. Dari semua hal, enteng. Saya ingat, begitu peristiwa yang paling bombastis. Es teh. Semua gus-gus datang ke pondok, nangis peluk saya. Gus Miftah yang sabar, Gus Miftah yang kuat. Saya bingung, kamu ngapain nguatin saya? Saya susah melihat Gus Miftah, justru saya yang susah kalau kamu datang. Soalnya aku teko, aku nyangoni. Ya Pak Wali ya, saya mikir amplop. Di mana-mana ada kiai didatangi biasanya diamplopi, mau kalau di sini malah ngamplopi. Sungkem kiai salam tempel. Saya pulang mereka malah tak sangoni. Jangan banyak-banyak ke pondok. Gara-gara es teh aku digawe susah, kue teko aku tambah susah. Udah biasa saja tak bilang gitu. Kawan-kawan saya datang, Gus Kausar, Gus Salam, Gus Fahim, Gus Jawa Tengah. Semuanya datang, meluk saya, yang kuat ya Gus. Saya bilang, saya nggak apa-apa. Makanya, lan delok berita-berita viral, pun jenengan rasa ngomentari rapopo. Wis dongake mawon, abah biasa-biasa saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur santri goblok. Bagaimana menurut kalian tentang kisah atau cerita Gus Miftah di acara ini? Sangat-sangat menyentuh hati. Jadi ingat ya saudara-saudaraku, kalau kita semua menghadapi cobaan, menghadapi guncangan dalam hidup, jangan lupa selalu baca doa ini agar kita senantiasa diberi kekuatan,
dan rahmat oleh Allah Tuhan semesta alam ya saudara-saudaraku. Aku sampai sedih saudaraku melihat, nggak bisa ngebayangkan begitu hebat dan begitu kuatnya guru besar kita yaitu Gus Miftah ya. Beliau dihujat sana sini, beliau di ini, tapi beliau tetap tegar, beliau tetap tabah, beliau tetap nggak bisa jelasin bagaimana saudara-saudaraku, tapi yang pasti dan yang jelas semoga kita semua mendapatkan hikmah dari acara malam ini, yaitu ngaji bareng atau pengajian bersama Gus Miftah ya. Seperti yang kalian lihat sendiri kalau sampean atau sedulur semua mengikuti dari awal itu, mulai dari kasus-kasus pernyataannya Gus Miftah dianggap terseret ke MPG dan sampai beliau sampai sekarang itu ya, aku kira ini pelajaran yang sangat-sangat berharga saudara-saudaraku. Jadi untuk sedulur saudara jangan pernah menyerah ya dalam keadaan apapun, karena sungguh kita semua tidak tahu, karena kita sungguh apapun yang terjadi dalam hidup kita itu pasti yang terbaik. Dan ingat saudara-saudaraku, apapun yang orang lain lakukan ke kita, sesungguhnya itu secara hakikat juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi manusia yang tentu saja lebih hebat, lebih kuat gitu. Dan percayalah saudaraku, apapun yang di ini ke kita, sebesar apapun cobaan kita, itu pasti itu yang terbaik dalam hidup kita. Hanya saja kita manusia yang mungkin bahkan sangat pasti tidak tahu, karena sungguh rencana manusianya bisa berusaha, kuasa tetap Tuhan atau Allah, Tuhan semesta alam. Oke sedulur-sedulurku, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Jangan lupa like dan subscribe. Untuk yang sudah like saya ucapkan terima kasih. Untuk kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan saya juga ucapkan terima kasih. Saya kira sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Oh ya sudah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah udah semakin sore bro ya. Jadi ini lihat tuh, srengenge udah mulai ini. Kah. Sama sekali tidak. Sungguh neraka itu api. Dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Wah itu lihat nih, tikus ini, nah ini dimakan tikus ya guys ya. Jadi meskipun di sawah kayak gini tikusnya akeh. Dah aku lagi budal iki piye iki?
Lah kok lagi budal ning sawah.